Hai guys, welcome back to aku Natasha channel. Nah, hari ini aku pengen ngebacain cerita dongeng buat kalian. Jadi dongeng ini adalah dongeng dari Rusia, sebuah kisah tentang Setko, si pemain musik. Jadi zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Setko. Dia tinggal di Rusia dan dia adalah seorang pemain musik. Alat musik yang dia mainkan adalah harpa. Dan biasanya Setko akan dipanggil ke perjamuan orang-orang kaya untuk bermain musik di sana. Biasanya Setko akan mendapat makan dan sedikit uang. Tapi sayangnya orang-orang kaya itu tidak mengadakan perjamuan setiap hari. Jadi hari ini Setko tidak punya pekerjaan. Hari ini dia duduk di pinggir danau dan bermain dengan harpanya. Tapi tiba-tiba Setko mendengar ada suara keras dari danau. Dan danau itu bergemuruh, berombak, dan tiba-tiba dari dalam air keluar seorang raja laut. Setko kaget dan raja laut bilang, "Terima kasih sudah memainkan musik yang begitu indah. Karena itu saya akan memberi kamu hadiah. Kamu ikuti apa yang saya katakan dan kamu akan mendapatkan hadiahnya." Dan Setko pun percaya pada raja laut itu. Dia mengikuti apa yang raja laut itu sarankan. Keesokan harinya, Setko diundang ke sebuah perjamuan yang besar sekali. Jadi di perjamuan kali ini, orang-orang kaya itu mengadakan taruhan dan mereka saling menyombongkan dirinya. Setko pun mengikuti taruhan itu seperti yang raja laut katakan. Setko berkata, "Saya bertaruh kalau di dalam danau ada 3 ekor ikan yang siripnya terbuat dari emas." Dan tentu saja orang-orang kaya itu tertawa dan tidak percaya dengan taruhan yang dibuat Setko. Dan mereka menyetujui taruhan itu. Dan akhirnya Setko pergi ke danau bersama orang-orang kaya tersebut dan melakukan taruhannya. Setko menebar jala dan dia menangkap 3 ekor ikan yang bersirip terbuat dari emas. Wow! Karena orang-orang kaya itu membuat taruhan yang sangat besar terhadap Setko, akhirnya Setko mendapatkan banyak keuntungan dan dia pun menjadi kaya. Sekarang Setko mempunyai banyak uang, karena itu dia berpikir, saya sekarang ingin menjadi pedagang, karena itu saya akan membuat kapal yang besar dan dia pun mencari seorang pembuat kapal. Sekarang saatnya Setko berlayar dan dia membawa beberapa orang pelaut. Kargo kapalnya dipenuhi dengan emas dan perhiasan yang siap dijual. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada badai yang sangat besar sekali. Dan semua pelaut itu bilang, "Kapal kita akan tenggelam." Setko berkata, "Mungkin untuk membuat badainya tenang, kita harus memberikan hadiah kepada raja laut." Jadi mereka pun melemparkan emas dan perhiasan ke laut. Tapi badainya tidak menjadi reda, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Setko memutuskan, saya akan menemui raja laut dan dia membawa harpanya dan meloncat ke laut. Sesampainya di dasar lautan, dia menemukan sebuah kerajaan yang besar sekali dan dia masuk ke dalam sana. Di sana dia bertemu dengan sang raja laut. Sang raja laut sangat bahagia melihat dia kembali. Dan sang raja laut meminta Setko untuk memainkan sebuah musik. Setko pun memulai permainannya dan sang raja menari bahagia. Sekarang Setko harus tinggal di dasar laut. Dia tidak suka tinggal di dasar laut. Dia tidak bahagia dan ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Suatu hari ada seorang pria tua yang datang ke kerajaan itu. Sang pria tua ini merasa kasihan melihat Setko. Dan dia berkata pada Setko bagaimana caranya untuk kabur dari sana. Dan Setko pun mengikuti saran pria tua tersebut. Dia menarik semua senar dari harpanya sehingga sekarang Setko tidak bisa lagi bermain alat musik. Sang raja menjadi sangat sedih. Sang raja sangat menyukai musik. Sang raja tidak marah, tapi dia meminta Setko untuk menikahi seorang gadis laut. Dan seperti yang pria tua itu katakan, Setko akhirnya mengikuti raja untuk menikahi seorang gadis laut. Raja pun mengadakan sebuah acara pernikahan laut yang besar. Sesudah pernikahan diadakan sebuah pesta yang sangat besar. Semua orang yang hadir di sana menari dengan bahagia sampai pagi.
Dan akhirnya tiba saatnya mereka untuk pergi tidur. Ketika Setko bangun di pagi hari, dia melihat kalau dia sudah berada lagi di tempat tidurnya, di rumahnya, di kotanya. Dia senang sekali. Dan hari itu juga, saat itu juga, dia langsung terlonjak dari tempat tidurnya dan mencari teman-temannya. Dan sekarang Setko bisa berkumpul lagi bersama teman-temannya. Teman-temannya pun bahagia melihat dia lagi. The end dan happy ending. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk di-subscribe dan bunyiin loncengnya jadi kalian tahu ada cerita apa lagi. Oke, thank you. Jangan lupa like juga ya. Makasih. Bye-bye.